Di antara miliaran bintang dan triliunan planet, ada satu tempat yang berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan kehidupan. Ia tak berteriak, tak menuntut perhatian, tapi ia hadir dengan angin, air dan cahaya hijau yang menari di langit malam. Tempat ini tidak sempurna. Ia dilanda badai, dilukai perang, dan diuji waktu. Tapi dari semua yang telah kita temui, belum ada yang menyaingi keajaibannya. Kita telah melangkah jauh, menantang langit, melintasi ruang angkasa. Namun di tengah pencarian kita akan dunia lain, mungkin justru bumi yang menyimpan misteri terbesar tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Saya Kia dan kamu sedang menonton Langit Sains. Bergabunglah bersama saya untuk menyelami setiap makna, setiap detail, dan setiap keajaiban. Inilah bumi, rumah kita, satu-satunya yang kita miliki. Bayangkan, kita berada miliaran kilometer jauhnya dari rumah. Tepat di batas tata surya, sebuah wahana kecil, Voyager 1, menghadap ke belakang, menuju arah yang tak lagi penting bagi sebuah mesin, tapi sangat berarti bagi manusia. Dari sana kamera itu menangkap satu gambar, bukan planet penuh warna, bukan pula bola biru terang, tapi hanya satu titik. Satu titik biru pucat yang nyaris tak terlihat, terlalu kecil untuk menyita perhatian, tapi cukup kuat untuk mengubah cara kita melihat segalanya. Itulah bumi, rumah kita, seluruh sejarah manusia, cinta dan perang, puisi dan doa, penemuan dan pengkhianatan, semuanya terjadi di sana. Carl Sagan menyebutnya The Pale Blue Dot. Ia bukan sekadar astronom, tapi penyair sains yang melihat makna di balik angka. Ia berkata bahwa titik itu seharusnya mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa tak ada tempat lain sejauh ini yang bisa menjadi rumah bagi kita. Namun dari kejauhan itu pula kita belajar satu hal penting, bahwa bumi sekecil apapun di alam semesta adalah satu-satunya panggung bagi kehidupan yang kita kenal. Dan justru karena itu, kita tak bisa mengabaikannya. Kita tak boleh bersikap seolah ia akan selalu ada, selalu cukup kuat, selalu bisa menampung ego kita. Bumi tidak hanya layak dihuni, ia layak dimengerti, layak dihargai, dan layak untuk diselami. Untuk benar-benar memahami betapa berharganya titik biru pucat ini, kita harus kembali jauh ke masa lalu, ke saat segalanya belum tenang, saat bumi belum menjadi rumah, melainkan neraka. 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi baru saja terbentuk, sebuah bola magma yang bergolak tanpa henti. Planet ini tidak mengenal siang yang damai atau malam yang sejuk, hanya ledakan, panas, dan tabrakan demi tabrakan. Di antara dentuman kehancuran, datanglah peristiwa yang akan menentukan nasib planet ini. Tabrakan besar dengan sebuah protoplanet bernama Theia. Dampaknya luar biasa. Material terlempar ke orbit dan perlahan menyatu, membentuk bulan. Bulan bukan hanya penghias malam, ia menjadi penyeimbang. Menjaga kemiringan rotasi bumi tetap stabil, menciptakan kondisi yang kelak memungkinkan kehidupan berkembang. Namun bumi saat itu masih terlalu panas, lalu datanglah air, dibawa oleh komet dan asteroid dari sudut-sudut jauh tata surya. Hujan turun selama ribuan tahun, menyejukkan kerak planet, dan mengisi cekungan dengan samudra purba. Di kedalaman lautan itu, di sekitar ventilasi hidrotermal yang menyemburkan mineral panas, terjadi keajaiban. Molekul-molekul sederhana mulai bersatu, membentuk struktur yang mampu mereplikasi diri. Tidak bisa disebut makhluk hidup, tapi mereka membawa potensi kehidupan. Dan akhirnya, lahirlah sel pertama. Makhluk mikroskopis, nyaris tak terlihat, namun revolusioner,
Mereka tidak hanya bertahan hidup, beberapa di antaranya mulai memproduksi oksigen. Apa yang tadinya atmosfer beracun, perlahan mulai berubah. Oksigen mengisi laut dan udara, menciptakan krisis bagi makhluk yang tidak mampu beradaptasi, tapi sekaligus membuka jalan bagi bentuk kehidupan yang sama sekali baru. Butuh jutaan tahun, tapi perlahan warna bumi berubah. Langit menjadi biru, samudra menjadi hijau, dan kehidupan mulai berevolusi. Bumi bukan lagi sekadar planet panas dan tandus. Ia mulai bernapas, ia mulai hidup. Dan ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Karena kehidupan tidak hanya bertahan, ia berkembang, membelah diri, bereksperimen dengan bentuk dan fungsi, hingga akhirnya lahirlah kompleksitas, lahir dunia yang penuh warna, suara, dan gerak. Setelah miliaran tahun penuh eksperimen biologis, kehidupan di bumi akhirnya menemukan ritmenya. Dari lautan yang dalam dan gelap, bentuk-bentuk sederhana berkembang, perlahan tapi pasti. Kemudian sekitar 540 juta tahun yang lalu, terjadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah periode yang dalam sejarah geologi dikenal sebagai ledakan Kambrium. Dalam kurun waktu yang relatif singkat secara geologis, kehidupan meledak dalam keragaman. Makhluk-makhluk dengan cangkang keras, mata, anggota tubuh, dan sistem saraf muncul hampir bersamaan. Ini adalah pertama kalinya bumi dihuni oleh organisme kompleks dalam jumlah besar. Tidak semua makhluk ini akan bertahan, sebagian besar akan punah. Tapi dalam seleksi itulah evolusi menunjukkan kekuatannya. Ia bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang ketahanan. Dan dari seleksi itu, muncul garis keturunan yang akan memimpin perubahan planet ini. Hewan mulai menjelajah daratan. Tumbuhan pertama tumbuh di tepi-tepi pantai. Atmosfer yang dulu hanya menyelimuti, kini mulai ikut memberi bentuk. Lapisan ozon terbentuk, melindungi permukaan dari radiasi. Langit bukan hanya menjadi atap, tapi penjaga. Namun sejarah bumi tidak pernah tenang. Ia diwarnai siklus kehidupan dan kematian dalam skala planet. 5 kali dalam sejarahnya, bumi mengalami kepunahan massal. Kehidupan hampir menghilang, tapi selalu kembali. Lebih tangguh, lebih beragam, dan lebih siap menghadapi tantangan baru. Dinosaurus akan bangkit, menguasai daratan selama lebih dari 150 juta tahun. Namun bahkan mereka, makhluk raksasa yang tampaknya tak terkalahkan, akan berakhir dalam sekejap oleh tabrakan dari luar angkasa. Tapi justru dari kehancuran itu muncul celah, sebuah ruang kosong yang akan diisi oleh makhluk kecil, berbulu, mamalia, makhluk yang satu hari nanti akan berjalan tegak melihat bintang dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Dari sisa-sisa kehancuran, lahirlah kesempatan baru. Mamalia kecil yang dulu hidup di bawah bayang-bayang raksasa, kini menemukan ruang untuk berkembang. Waktu berlalu, jutaan tahun berlalu. Dan dari garis keturunan itu, muncul satu spesies yang berbeda. Makhluk yang tidak hanya beradaptasi, tetapi juga merenung. Homo sapiens. Nama ilmiah untuk spesies yang bertanya, siapa kita? Mengapa kita di sini? Awalnya mereka hanya salah satu dari banyak spesies manusia purba. Bersama Neanderthal dan Denisovan, mereka berbagi bumi dan sumber daya. Namun Homo sapiens membawa sesuatu yang lain, bahasa, simbol, imajinasi. Mereka melukis di dinding gua sebelum menulis di batu. Mereka menciptakan alat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memahami. Dan perlahan, kesadaran pun tumbuh. Kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari alam,